Baik pemirsa Badar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tera Islam Badar TV, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Masih bersama saya Setia Gunawan dan Ustadz Iwan Syah Andalusi pada sore hari ini membahas kajian ilmu tauhid, di mana kita akan membahas tema kita yaitu dalil tentang sifat wahdaniyah. Pak Ustadz, tentunya di segmen ini kita akan mendengarkan pertanyaan yang sudah dikirim oleh Bapak Yoyo Hantoyo di Cikarang Selatan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoyo Hantoyo dari Cikarang Selatan. Pak Ustadz, saya mau nanya bagaimana mengenai ilmu tauhid. Ada seorang yang bicaranya sembarangan, tapi setelah itu orang tersebut jawabnya keimanan itu ada di dalam hati. Bagaimana menurut pendapat Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Semoga Pak Ustadz selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijelaskan Ustaz. Ya, terima kasih Kang Yoyo Hartoyo dari Cikarang Selatan. Nah, jadi bagaimana kalau seandainya ada seseorang yang berbicaranya itu sembarangan, mungkin yang dimaksud oleh dia kata-kata yang bisa membuat murtad. Nah, sehingga begitu dia ditegur, jawabannya, oh iman itu di dalam hati, kan begitu. Nah, ini hati-hati pemirsa, khususnya ya Kang Yoyo. Bagaimana pandangan tauhid seperti kejadian kasus seperti ini? Nah, dalam tauhid itu tidak begitu drastis. Tauhid itu yang pertama adalah keimanan kita itu bukan hanya di dalam hati. Amantu billah, iman kepada Allah, itu kan bukan hanya di dalam hati. Tasdikun bil qalbi, dibenarkan oleh hati. Yang kedua wa qaulu bilisan, ya. Terus wa amalu bil arkan. Ini tauhid. Tauhid itu bukan hanya sekedar diucapkan, tetapi harus diimankan pula di dalam hatinya. Dan tidak cukup hanya diimankan di dalam hatinya, tetapi harus ada di dalam tingkah lakunya, seperti tingkah lakunya orang yang bertauhid. Kan ada juga orang ilmunya ilmu tauhid, omongannya omongan tauhid, hatinya tauhid, tapi tingkah lakunya kadang-kadang gitu kan, masih takut kepada yang lain misalkan, atau dia ini seolah-olah masih bisa menyembah lagi selain Allah dan sebagainya. Nah, ini kelakuannya. Nah, jadi tauhid itu bukan hanya sekedar di ucapan, bukan hanya sekedar di dalam hati, dan bukan hanya sekedar di kelakuan. Justru tiga-tiganya. Al-qaulu bilisan, diucapkan dengan lisan, aku beriman kepada Allah. Wa tasdiqun biqalbi, dan dibenarkan di dalam hati. Hatinya pun benar mengatakan iman kepada Allah yang Maha Tunggal. Yang ketiga, mana yang ketiga? Wa amalu bil arkan, amalkan apa yang kita ucapkan, apa yang kita yakini di dalam hati, amalkan sehari-hari bahwa benar Allah itu ada, bahwa benar Allah itu Maha Tunggal. Sehari-harinya kita tingkah lakunya orang muslim, orang mukmin, menyembah kepada Allah, tidak selain Allah, takut hanya satu kepada Allah, tidak kepada selain Allah, begitupun berharap hanya kepada Allah dan tidak kepada selain Allah, meminta kepada Allah bukan kepada selain Allah, dan lain sebagainya. Inilah yang dikatakan tauhid atau tunggal dalam ucapannya, dalam itikadnya, dan dalam perbuatannya. Lalu bagaimana orang yang mengatakan sembarangan? Ini bisa kena dengan hukumnya itu adalah hukum murtad. Makanya ada murtad ucapannya membuat murtad keluar daripada Islam. Seperti apa? Seperti ngomong kafir sama orang Islam. Nah, itu keluar dia. Keluar dari apa? Keluar daripada iktikad ahli sunnah wal jamaah, keluar daripada Islam. Kedua, contohnya lagi adalah murtad qauli, ucapan seperti dia mengatakan Allah itu tidak ada, Allah itu banyak, oh ini Allah itu Allah dan sebagainya. Itu juga adalah keluar, sehingga ucapannya ini adalah ucapan yang murtad, keluar daripada agama Islam. Ini namanya adalah murtad qauli. Ada lagi murtad iktikad, iktikadnya kagak benar,
mengitikadkan Allah itu berbilang, mengitikadkan Allah itu banyak, tidak mengitikadkan maha tunggalnya Allah yang memiliki hasil kerja. Nah, itu itikad dalam hati. Yang kedua, yang ketiga ada lagi, yakni adalah murtad perbuatan. Murtad perbuatan itu seperti apa? Seperti dia datang kemana, ke tempat ibadah orang lain dan dia ikut menyembahnya, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah batu dan lain sebagainya, menyembah kepada selain Allah. Berarti itu adalah termasuk murtad daripada perbuatan. Nah, inilah tauhid. Terima kasih Kang Yoyo ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya, dan demikian tadi jawaban dari Ustadz Iwan Syekh Andalusi. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti oleh Pak Yoyo di Cikarang Selatan. Kami ingatkan pula kepada seluruh pemirsa yang ingin bertanya, bisa kirim video pertanyaan Anda dengan bagus ke nomor WhatsApp yaitu 0812 8740 1076. Kita kembali